Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan berkah dan petunjuknya dalam setiap langkah hidup kita. Sholawat yang mengalirkan rahmatnya. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Langkah Kisah agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik yang penuh makna dan pelajaran hidup. Apa yang akan kalian dengar dalam kisah ini mungkin akan mengejutkan. Bahkan mungkin tidak bisa kalian bayangkan terjadi dalam kehidupan nyata. Seorang polisi, yang seharusnya menjadi penegak hukum, justru terjebak dalam rasa malu yang luar biasa terhadap keluarganya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana perasaan seorang anak yang tega menyakiti ibunya hanya karena perbedaan status sosial? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang akan kita bahas ini? Simaklah sampai akhir, karena perjalanan ini akan mengungkapkan lebih banyak daripada yang kita kira. Arif adalah seorang polisi muda yang bekerja di sebuah kantor polisi di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pekerjaan yang seharusnya memberi kehormatan bagi keluarganya, justru menjadi sumber tekanan tersendiri baginya. Setiap hari, ia mengenakan seragam kebesaran yang membuatnya terlihat tegas dan berwibawa di mata orang lain. Namun, di balik seragam itu, Arif menyimpan sebuah rahasia besar, sebuah perasaan malu yang selalu menghantuinya. Di desa itu, ia dikenal sebagai polisi yang baik, disiplin, dan selalu siap membantu warga. Tapi, ada satu hal yang selalu mengganggunya. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa dipermalukan oleh kenyataan bahwa orang tuanya hidup dalam kesederhanaan yang sangat mencolok. Ibunya, seorang wanita tua yang selalu berusaha hidup sederhana, selalu membuat Arif merasa tertekan. Rumah mereka yang kecil dan penuh kenangan, pakaian ibunya yang sederhana, serta cara hidup yang jauh dari kemewahan, membuat Arif merasa malu di hadapan teman-teman dan kolega kerjanya. Saat itu, pagi itu, Arif sedang duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen. Pandangannya terhenti saat matanya melihat keluar jendela. Ibunya sedang berjalan dengan perlahan menuju pasar dengan membawa keranjang sayuran yang akan dijualnya. Ibunya, meski usia sudah lanjut, tetap tegar berjuang untuk mencukupi kehidupan mereka. Wajahnya yang ramah dan penuh cinta terlihat jelas di mata Arif. Namun ada perasaan canggung yang muncul di dadanya. Ia merasa malu, meskipun ia tidak bisa mengungkapkannya. Arif merasa seolah dunia melihatnya dengan pandangan sinis karena memiliki ibu yang sederhana. Kenapa hidupku harus seperti ini? Pikirnya, gelisah. Tanpa sadar, ia menarik napas panjang dan kembali fokus pada pekerjaannya, seolah mengabaikan keberadaan ibunya di luar sana. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang semakin membesar, sebuah kebencian yang tak terucapkan terhadap keadaan yang mengikatnya. Hari itu, Arif pulang lebih awal dari biasanya. Ia merasa lelah, baik fisik maupun mental. Begitu masuk ke rumah, ia disambut dengan senyum hangat ibunya yang sedang menyiapkan makan malam sederhana. Aroma masakan yang menggugah selera itu langsung menyambutnya. Namun Arif tak merasa nyaman. Ia memandang ibunya dengan ekspresi yang berubah. "Ibu, kenapa sih hidup kita begini?" Suara Arif keras, penuh kemarahan yang terpendam. "Kenapa kita nggak bisa hidup seperti orang lain? Kenapa ibu harus hidup serba kekurangan?" Tanyanya dengan nada yang penuh penekanan. Ibunya terdiam sejenak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada anaknya. "Nak, hidup kita sudah cukup. Kita punya apa yang kita butuhkan. Kita hanya perlu bersyukur," jawabnya dengan lembut, mencoba menenangkan hati anaknya. Namun, jawabannya justru membuat Arif semakin marah. "Cukup? Apa yang cukup dengan hidup seperti ini, Ibu? Aku malu. Aku malu punya ibu seperti kamu." Arif berkata dengan suara yang semakin meninggi, seolah meledakkan amarah yang selama ini terpendam. Ibunya, yang selalu lembut dan penuh kasih, mencoba mendekati Arif. "Nak, aku hanya ingin kamu bahagia. Jangan tertekan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita." Tapi kata-kata itu seperti menyiram bensin ke dalam api kemarahan Arif. Ia merasa terhina, merasa seperti tidak dihargai. Tanpa pikir panjang, Arif mendekati ibunya,
dan dalam sekejap, ia menarik rambut ibunya dengan kasar. Ibunya terjatuh, tubuhnya yang renta terkulai di lantai. "Ibu, kenapa hidup kita harus seperti ini? Aku benci semuanya," teriak Arif. Bibirnya bergetar menahan air mata yang hampir jatuh. Ibunya yang terjatuh, hanya bisa menatap dengan tatapan penuh kebingungan dan kesedihan. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang mengalir di pipinya. Arif berdiri diam, menatap ibunya yang kini terkulai di lantai. Rasa marahnya mulai mereda, digantikan oleh perasaan bersalah yang datang begitu tiba-tiba. Ia merasa kosong, bingung, dan tak tahu harus bagaimana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arif tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia menatap wajah ibunya, rasa bersalahnya semakin menekan. Ia mulai merenung, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya salah dengan dirinya. Mengapa ia bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam terhadap orang yang telah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang? Suatu malam, setelah seharian bekerja, Arif kembali ke rumah dan menemukan ibunya duduk di beranda, menatap bintang di langit yang gelap. Tanpa sepatah kata pun, Arif mendekat dan duduk di sampingnya. Ia merasa sesak di dadanya, tak mampu mengungkapkan penyesalan yang begitu dalam. "Ibu," suara Arif serak, "maafkan aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada diriku. Aku terlalu terbawa perasaan, dan aku menyakiti ibu." Arif menunduk, tak berani menatap wajah ibunya. Ibunya hanya tersenyum, meski ada air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Nak, aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu meminta maaf. Yang penting, kamu belajar dari kesalahanmu." Arif menatap ibunya dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang status sosial atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan itu ada dalam hati yang damai, dalam hidup yang penuh rasa syukur, meskipun dengan segala keterbatasan. Setelah malam itu, Arif mulai menjalani hari-harinya dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan bahwa ia telah menyakiti ibunya, seseorang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuknya. Setiap kali ia melihat ibunya, rasa bersalah itu datang menghantuinya, membuatnya semakin sadar bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya salah secara fisik, tetapi juga menghancurkan hubungan yang seharusnya penuh dengan cinta dan pengertian. Malam demi malam, Arif merenung sendirian di kamarnya. Ia mencoba mencari tahu apa yang sesungguhnya ia inginkan dari hidup ini. Apakah kebahagiaan yang ia cari adalah pengakuan dari orang lain? Atau kebanggaan karena memiliki pekerjaan yang dihormati, tetapi menyakitkan ibunya sendiri? Di luar jendela, suara angin malam berhembus lembut, seolah menenangkan hatinya yang penuh dengan pertanyaan. Arif ingat betul betapa ibunya selalu mengajarkan tentang pentingnya kesederhanaan dan rasa syukur. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita bisa menghargai apa yang sudah diberikan, kata ibunya suatu hari dulu. Namun, dalam dunia yang penuh dengan standar sosial dan pengukuran kesuksesan yang materialistis, Arif merasa terperangkap. Ia takut dianggap lemah karena hidup sederhana. Ia merasa bahwa untuk dihargai, ia harus memiliki lebih, meskipun itu berarti mengabaikan ibu yang sudah membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Pada suatu pagi yang cerah, Arif kembali melihat ibunya, yang sedang sibuk di kebun belakang rumah. Seperti biasa, ibunya tampak bahagia meski dengan pekerjaan yang tidak mudah. Arif mendekati ibunya dengan langkah yang lebih hati-hati, tak seperti dulu, ketika ia selalu merasa canggung atau malu. "Ibu," kata Arif. Suaranya sedikit gemetar. Ibunya berhenti bekerja dan menoleh, tersenyum lembut. "Kenapa, Nak? Ada yang bisa ibu bantu?" tanya ibunya dengan suara penuh kelembutan. Arif terdiam sejenak. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa begitu berat. Namun, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka hatinya. "Ibu, aku minta maaf. Aku telah banyak menyakitimu. Aku malu. Ibu, aku merasa tertekan dengan kehidupan kita yang sederhana ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk merasa cukup." Ibunya hanya tersenyum, dengan tatapan penuh pengertian. "Nak,
Hidup kita mungkin sederhana, tapi itu tidak berarti kita kekurangan. Sesungguhnya, yang kita butuhkan bukanlah harta, tetapi kedamaian hati. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu bahagia, dengan atau tanpa semua itu. Air mata mulai mengalir di mata Arif. Ia merasa seperti mendapat pencerahan yang begitu dalam. Semua rasa malu, semua perasaan terperangkap yang selama ini ia simpan, mulai meleleh bersama dengan air matanya. Ia memeluk ibunya dengan erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas dari beban yang selama ini menghantuinya. Ibu, aku janji akan lebih menghargaimu, lebih menghargai hidup kita. Aku tidak akan membiarkan rasa malu menguasai diriku lagi. Aku akan belajar untuk bersyukur, apapun keadaan kita. Ibunya mengusap kepala Arif dengan penuh kasih. Itulah yang ibu harapkan. Nak, bersyukurlah, dan cintailah dirimu sendiri. Sejak hari itu, kehidupan Arif mulai berubah. Ia mulai lebih mendalami apa arti kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung pada status atau kekayaan. Di tempat kerjanya, ia semakin menunjukkan ketegasan dan kedewasaan, namun tanpa mengorbankan integritas dan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ibunya. Ia menjadi lebih sabar, lebih mengerti, dan lebih tulus dalam setiap tindakan yang ia ambil. Suatu hari, Arif diminta untuk melakukan sebuah tugas penting di kota. Meskipun sibuk, ia tidak lupa untuk menyempatkan diri mengunjungi ibunya. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di teras, menatap langit yang cerah. "Ibu, aku sudah belajar banyak selama beberapa waktu terakhir ini," ujar Arif, menyapa ibunya dengan senyuman. "Aku merasa hidup lebih ringan sekarang. Aku tahu hidup kita tidak harus sempurna. Yang penting kita bisa saling mencintai dan bersyukur." Ibunya menoleh dan tersenyum. "Itulah yang ibu inginkan. Nak, kamu sudah menemukan apa yang selama ini ibu harapkan. Hiduplah dengan penuh syukur, dan jadilah orang yang baik, tanpa harus peduli dengan pandangan orang lain." Arif merasa lega. Ia merasa seperti baru terlahir kembali, dan ia tahu bahwa kedamaian yang ia rasakan sekarang adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan penyesalan dan pembelajaran. Kehidupan sederhana ibunya ternyata membawa pelajaran yang jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang bisa ia impikan. Ia belajar untuk menerima dirinya sendiri, dan yang lebih penting, ia belajar untuk mencintai ibunya dengan sepenuh hati. Waktu terus berjalan, dan Arif semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, atau khawatir akan pandangan orang lain terhadap keluarganya yang sederhana. Hari-hari di kantor polisi semakin terasa ringan. Arif mulai menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menghadapi setiap situasi, baik di tempat kerja maupun di rumah. Sikapnya terhadap ibunya pun semakin penuh kasih. Suatu sore, ketika Arif pulang kerja, ia mendapati ibunya sedang duduk di halaman rumah, memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Ada kedamaian di wajah ibunya, yang kini lebih banyak tersenyum dan lebih santai menikmati sisa-sisa usia yang penuh makna. Arif berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, tanpa kata-kata, hanya merasakan kebersamaan yang kini lebih berarti. "Ibu." Arif mulai membuka percakapan. Suara yang dulunya penuh amarah kini penuh kelembutan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah tetap sabar dengan aku. Terima kasih sudah selalu ada, mengajarkan aku banyak hal yang mungkin aku tidak bisa pelajari di luar sana." Ibunya menoleh. Wajahnya masih dihiasi senyuman lembut. "Nak, ibu hanya melakukan apa yang ibu bisa. Setiap orang punya cara masing-masing untuk belajar. Dan ibu sangat bahagia bisa melihatmu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih dari cukup bagi ibu." Arif tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa cinta ibunya adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya. Ibunya telah mengajarkan arti ketulusan, pengorbanan tanpa pamrih, dan yang terpenting, rasa syukur yang tidak tergantung pada materi atau status sosial. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Arif dan ibunya semakin erat. Setiap kali Arif kembali ke rumah, ia tidak lagi merasa canggung atau malu dengan kehidupan mereka yang sederhana. Bahkan,
Ia mulai lebih menghargai dan menikmati kebersamaan dengan ibunya, yang ia sadari tak ternilai harganya. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan bahkan bekerja sama di kebun atau rumah. Arif mulai melibatkan diri lebih aktif dalam komunitas desa, bukan hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai pribadi yang peduli dan ingin membantu sesama. Ia belajar untuk lebih rendah hati, untuk tidak lagi menganggap dirinya lebih tinggi hanya karena jabatan atau status sosial yang dimilikinya. Kehidupan sederhana bersama ibunya ternyata memberi Arif banyak pelajaran yang tak bisa didapatkan dalam pekerjaan atau kemewahan apapun. Suatu hari, ketika mereka duduk berdua di teras rumah, Arif berkata kepada ibunya, "Aku merasa hidupku jauh lebih baik sekarang, Ibu. Aku merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Aku tahu, semua ini karena ibu yang selalu ada dan mengajarkan aku untuk hidup dengan hati yang penuh syukur." Ibunya hanya tersenyum, lalu berkata, "Nak, ibu selalu berharap kamu bisa menemukan kedamaian itu. Hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kita syukuri. Dan yang terpenting, hidup ini adalah tentang bagaimana kita mencintai satu sama lain, dengan tulus." Arif merasa sangat beruntung. Ia kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau pengakuan orang lain, tetapi datang dari kedamaian dalam hati dan hubungan yang penuh cinta. Dan ia merasa sangat bersyukur bisa menjalani hidup bersama ibunya yang penuh kasih, yang telah mengajarkannya segala hal yang berharga dalam hidup. Setiap kali ia mengenakan seragam polisi, Arif kini merasa bangga. Bukan karena status sosialnya, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah berhasil menemukan kedamaian sejati. Kedamaian yang selama ini ia cari, bukan di luar dirinya, tetapi di dalam hati dan dalam ikatan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan, status sosial, atau pengakuan dari orang lain, tetapi tentang kedamaian dalam hati dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Terkadang, kita terlalu terjebak dalam pandangan orang lain dan lupa untuk menghargai apa yang paling berharga dalam hidup, yaitu keluarga, cinta, dan ketulusan. Jangan biarkan rasa malu atau tekanan sosial menghalangi kita untuk mencintai diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Belajarlah untuk bersyukur dan menghargai setiap momen sederhana dalam hidup, karena kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal yang paling sederhana. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Langkah Kisah, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang dapat menginspirasi dan membuka hati kita. Dengan bergabung, kamu akan mendapatkan lebih banyak cerita yang menggugah dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.